Selamat pagi saudara-saudara. Untuk pertemuan pagi ini, saya akan membawakan materi mengenai alasan penghapus penuntutan. Nah, di dalam hukum pidana, kalau satu perbuatan pidana itu terjadi, dan pelakunya ada, tetapi dimungkinkan baik terhadap perbuatan ataupun pelakunya tidak dilakukan penuntutan. Beberapa hal yang menjadikan alasan penghapus penuntutan ini di dalam KUHP ada beberapa hal. Yang pertama, kalau perbuatan itu merupakan delik aduan. Kemudian, kalau perbuatan itu termasuk dalam nebis in idem atau dalam hal pelakunya meninggal dunia. Atau kalau satu perbuatan sudah melewati tenggang waktu tertentu atau sudah kadaluarsa. Nah, kemudian dalam hal satu perbuatan sudah diselesaikan di luar pengadilan. Nah, masih ada dua hal lagi yang menjadikan alasan penghapus penuntutan, tetapi diatur di luar KUHP, yaitu abolisi dan amnesti. Keduanya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Darurat tahun 1954. Nah, sekarang kita bahas satu persatu alasan penghapus penuntutan tersebut. Yang pertama, untuk delik aduan. Nah, untuk mengetahui apakah satu perbuatan itu merupakan delik aduan atau delik biasa, ini bisa diketahui dalam rumusan pasal. Jadi, untuk delik aduan, dalam rumusan pasal ditentukan secara tegas bahwa penuntutan terhadap perbuatan tersebut diperlukan pengaduan dari orang yang dirugikan. Nah, menurut Simons, alasan perlu tidaknya pengaduan tersebut ini untuk menjaga privasi seseorang, karena ada kemungkinan suatu perbuatan tersebut justru bagi pelaku maupun korban akan diuntungkan kalau tidak dilakukan penuntutan. Nah, adapun macam delik aduan di sini ada dua, yaitu delik aduan absolut dan relatif. Nah, untuk delik aduan absolut, di sini penuntutan terhadap perbuatan tersebut mutlak harus ada pengaduan. Sedangkan untuk delik aduan relatif, di sini sebenarnya perbuatan ini merupakan delik biasa. Tetapi karena antara pelaku dengan korban ada hubungan khusus, maka kemudian menjadi delik aduan, sehingga penuntutan terhadap perbuatan tersebut berdasarkan pengaduan dari orang yang dirugikan. Adapun contoh-contoh dari delik aduan, untuk delik aduan absolut, ini contohnya mengenai perzinaan yang diatur di dalam pasal 284 KUHP. Jadi perzinaan menurut pengertian atau dalam pengertian hukum pidana. Sedangkan untuk delik aduan relatif, ini misalnya pencurian dalam keluarga dalam pasal 367 KUHP. Nah, juga di dalam kekerasan dalam rumah tangga, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Nah, di situ diatur beberapa kekerasan. Ada kekerasan fisik, psikis, maupun seksual. Nah, dalam hal kekerasan fisik, psikis, seksual itu terjadi antara suami istri, sebenarnya merupakan delik aduan. Tetapi dalam hal korban pada ketiga kekerasan tadi antara suami istri tadi menyebabkan tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari, maka itu menjadi delik biasa. Pihak-pihak yang dapat melakukan pengaduan dalam delik aduan ini, apabila korban belum berusia 18 tahun, maka yang dapat melakukan pengaduan adalah walinya, keluarga sedarah dalam garis lurus, keluarga sedarah dalam garis menyimpang sampai derajat ketiga. Apabila korban meninggal dunia,
maka yang dapat melakukan pengaduan adalah suami atau istrinya, atau anaknya, atau orang tuanya juga bisa. Kemudian dalam perzinaan, di sini yang dapat melakukan pengaduan adalah suami atau istri, jadi yang menjadi korban. Kemudian dalam perbuatan melarikan perempuan, pihak yang dapat melakukan pengaduan adalah korban atau orang tuanya. Jangka waktu untuk bisa dilakukan pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu 6 bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan jika ia bertempat tinggal di Indonesia. Tetapi kalau orang tersebut yang berhak mengadu itu bertempat tinggal di luar Indonesia, maka jangka waktu pengaduan adalah 9 bulan sejak orang yang berhak melakukan pengaduan mengetahui perbuatan tersebut. Kemudian, terhadap pengaduan itu bisa dilakukan pencabutan, tetapi jangka waktunya 3 bulan setelah dilakukan pengaduan. Nah, konsekuensi dengan adanya pencabutan pengaduan, maka ada 3 konsekuensinya. Apabila sudah dilakukan proses penuntutan, maka kesempatan untuk dilakukan penuntutan menjadi hilang. Nah, dalam hal sudah dibuat surat dakwaan, maka surat dakwaan tersebut harus dicabut. Dan apabila sudah diperiksa di persidangan, maka hakim harus menghentikan proses persidangan dari delik aduan tersebut. Alasan penghapus penuntutan yang lainnya yaitu nepis in idem. Artinya, suatu perbuatan tidak bisa dilakukan penuntutan untuk kedua kalinya apabila sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atau sudah ada putusan yang inkrah. Adapun dasar pemikiran dari pembentuk undang-undang menentukan ketentuan ini, yaitu dalam hal untuk menjaga martabat pengadilan. Kemudian di sini juga untuk memberikan satu kepastian hukum bagi terdakwa. Nah, dalam nepis in idem ini persyaratannya adalah tadi saya katakan bahwa putusan itu sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Kemudian di sini terhadap orang yang sama atau pelaku yang sama tidak bisa dilakukan penuntutan lagi kalau sudah dijatuhi putusan yang inkrah. Tetapi dalam hal penyertaan atau kalau misalnya satu perbuatan pidana itu dilakukan oleh 2 orang atau lebih, terhadap 1 orang sudah dilakukan satu pemeriksaan dan ada putusan pengadilan, maka terhadap pelaku yang lain tetap bisa dilakukan penuntutan. Nah, di sini jadi ya selain terhadap orang yang sama, tentunya terhadap perbuatan yang sama pula itu tidak bisa dilakukan penuntutan lagi. Nah, nepis in idem ini tidak berlaku untuk putusan-putusan hakim yang belum menyentuh pokok perkara. Dalam awal persidangan, dimungkinkan terdakwa mengajukan keberatan kepada hakim berkaitan dengan misalnya tidak wenangnya suatu pengadilan yang memeriksa perkara tersebut. Jadi ini berkaitan dengan kompetensi relatif suatu pengadilan. Kemudian dalam hal terdakwa berkeberatan bahwa terdakwa merasa bukan pelakunya atau terdakwa menganggap bahwa perbuatan yang dilakukan sudah melewati tenggang waktu tertentu atau sudah kadaluarsa. Nah, di sini terdakwa akan mengajukan satu permohonan kepada hakim untuk menolak dakwaan tersebut. Nah, nantinya di sini akan ada satu putusan sela dari hakim. Nah, adanya putusan sela ini tidak menghilangkan kewenangan hakim untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Karena putusan hakim tadi belum menyentuh pokok perkaranya. Jadi sifatnya masih putusan sela sehingga bukan merupakan satu nepis in idem. Untuk alasan penghapus penuntutan yang lainnya yaitu apabila pelaku meninggal dunia.
Dalam hal pelaku meninggal dunia ketika pada tahap penuntutan, maka di sini penuntut umum akan mengeluarkan SKPP, Surat Keputusan Penghentian Penuntutan. Apabila pelaku meninggal dunia ketika sidang sudah dimulai, maka kemudian pengadilan akan menghentikan proses persidangan dan pengadilan akan mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara tersebut. Dan dalam hal pemeriksaan di persidangan sudah selesai, maka di sini hakim juga harus menghentikan proses pemeriksaannya dan tidak boleh menjatuhkan satu putusan terhadap perkara tersebut. Dan apabila proses pemeriksaan sudah selesai dan hakim menjatuhkan satu putusan, kemudian pelaku meninggal dunia, maka terhadap putusan hakim itu tidak boleh dieksekusi. Termasuk di sini pidana tambahan juga tidak bisa dilakukan eksekusi. Nah, daluarsa ataupun lewatnya tenggang waktu tertentu dari satu perbuatan pidana ini juga menjadi alasan penghapus penuntutan. Adapun tujuan pembentuk undang-undang menentukan ketentuan ini adalah yaitu untuk membatalkan perkara-perkara yang sudah lama terjadi. Kemudian untuk membatalkan perkara-perkara yang bukti-buktinya sudah hilang. Karena di sini pengadilan juga akan kesulitan melakukan pembuktian terhadap perkara yang bukti-buktinya sudah tidak ada. Nah, untuk daluarsa ini tidak berlaku untuk residif atau pengulangan, juga untuk delik yang berbahaya, dan juga untuk kejahatan-kejahatan berat seperti kejahatan perang, pelanggaran HAM berat, kemudian juga kejahatan kemanusiaan. Untuk menentukan penghitungan tenggang daluarsa, di sini mendasarkan pada jenis perbuatan dan ancaman pidananya. Untuk perbuatan yang berupa pelanggaran dan kejahatan dengan percetakan, maka tenggang daluarsa dihitung 1 tahun setelah perbuatan itu terjadi. Kemudian, satu kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, ataupun pidana penjara paling lama 3 tahun, maka penghitungan tenggang daluarsa adalah 6 tahun sejak perbuatan itu terjadi. Kemudian untuk kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun, maka tenggang daluarsanya adalah 12 tahun setelah perbuatan tersebut terjadi. Nah, untuk kejahatan yang diancam dengan ancaman pidana mati maupun penjara seumur hidup, maka tenggang daluarsanya adalah 18 tahun setelah perbuatan itu terjadi. Jadi artinya setelah tenggang waktu tersebut, perbuatan-perbuatan itu tidak bisa dilakukan penuntutan. Nah, dalam hal pelakunya itu anak atau belum berusia 18 tahun, maka penghitungan tenggang daluarsa itu dengan cara menghitung 1/3 dari ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk pelaku dewasa. Jadi misalnya untuk anak yang melakukan perbuatan pelanggaran, maka tenggang daluarsanya atau si anak tidak bisa dilakukan penuntutan 4 bulan setelah perbuatan itu terjadi. Jadi 4 bulan ini adalah 1/3 dari 1 tahun. Tenggang daluarsa pelaku dewasa adalah 1 tahun. Kemudian kalau misalnya seorang anak melakukan satu perbuatan pidana yang diancam dengan pidana denda atau pidana kurungan atau pidana penjara paling lama 3 tahun. Nah, kalau untuk pelaku dewasa, tenggang daluarsanya adalah 6 tahun setelah perbuatan terjadi. Nah, untuk anak di sini adalah 1/3 dari 6 tahun. Maka tenggang daluarsa untuk anak adalah 2 tahun dan seterusnya.
Dimulainya penghitungan daluarsa yaitu pada hari setelah perbuatan terjadi atau ketika semua unsur delik sudah terpenuhi. Untuk delik material, penghitungannya yaitu keesokan hari setelah akibat itu terjadi. Dan untuk delik yang dilakukan dengan bantuan alat, penghitungan tenggang daluarsa dimulai keesokan hari setelah alat bekerja. Nah, di sini ada pengecualian untuk perusakan atau pemalsuan mata uang, juga untuk penculikan. Nah, untuk perusakan, pemalsuan mata uang ataupun perusakan barang, pemalsuan barang, penghitungannya dilakukan pada hari sesudah barang yang dirusak atau yang dipalsu tersebut digunakan. Kemudian untuk penculikan, penghitungan tenggang daluarsa dimulai keesokan hari setelah korban dibebaskan atau korban meninggal dunia. Daluarsa itu bisa terhenti penghitungannya, yaitu ketika ada penuntutan, maka di situ daluarsa terhenti. Kemudian dalam hal penuntutan dihentikan, maka dihitung tenggang daluarsa baru. Dalam hal ada perselisihan prayudisial seperti sengketa wewenang mengadili, kemudian pemeriksaan perkara perdata, maka penghitungan tenggang daluarsa dihentikan sementara dan dilanjutkan kembali setelah perselisihan prayudisial selesai. Untuk selanjutnya, alasan penghapus penuntutan yang lain adalah penyelesaian di luar pengadilan. Nah, ini berlaku untuk perkara-perkara tertentu, yaitu satu perkara yang berupa pelanggaran. Nah, dalam perbuatan ini ancamannya berupa pidana denda. Untuk pidana denda dan biaya penuntutan telah dibayarkan oleh pelaku. Kemudian apabila terjadi residif atau pengulangan, maka di sini tetap dilakukan penuntutan. Artinya tidak terjadi nebis in idem. Nah, untuk penyelesaian di luar pengadilan ini tidak berlaku apabila perbuatan itu dilakukan oleh anak atau orang yang belum dewasa. Nah, sekarang kita bandingkan penyelesaian di luar pengadilan atau afdeling buiten proses dengan yang terjadi di Belanda. Kalau di Belanda ini istilahnya disebut dengan transaksi. Nah, untuk transaksi ini itu terjadi atau dilakukan untuk perbuatan-perbuatan yang berupa pelanggaran ringan. Tapi bisa juga untuk satu kejahatan yang diancam dengan pidana penjara, tetapi paling lama 6 tahun. Jadi di sini lebih menguntungkan dibandingkan dengan yang terjadi di Indonesia. Nah, kemudian pelaku sudah membayar sejumlah uang tertentu. Nah, apabila perbuatan tersebut ancamannya berupa pidana denda, kemudian pelaku sudah bersedia membayar, maka di sini penuntut umum tidak boleh menolak permintaan untuk dilakukan transaksi. Namun, apabila perbuatan itu diancam dengan pidana denda dan atau kurungan, maka di sini penuntut umum bisa mengabulkan atau menolak transaksi tadi. Nah, kemudian dalam hal terjadi pengulangan atau residif, maka ada pemberatan pidana. Kemudian terhadap perbuatan yang pertama yang dilakukan transaksi tadi, tetap bisa dilakukan penuntutan. Artinya di sini tidak terjadi nebis in idem. Untuk alasan penghapus penuntutan yang diatur di luar KUHP yaitu abolisi dan amnesti. Nah, ini merupakan hak prerogatif, hak istimewa Presiden. Nah, untuk abolisi di sini hanya terbatas pada penghapusan penuntutan terhadap orang yang telah melakukan satu tindak pidana. Sedangkan amnesti ini nantinya tidak hanya
terbatas untuk menghapus penuntutan saja, tapi juga menghapus pelaksanaan pidana. Nah, dalam pemberian amnesti dan abolisi ini, Presiden akan mengeluarkan keputusan tersebut setelah memperhatikan pertimbangan dari DPR. Ini ketentuan diatur di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 45.